Salam olahraga, Jaya. Sportmania pasti sudah tahu olahraga yang satu ini. Yap, tepat sekali, olahraga menembak. Olahraga menembak adalah olahraga yang melibatkan tes kemahiran, yakni akurasi dan kecepatan dengan menggunakan berbagai jenis senjata seperti senjata api atau senapan angin. Biasanya Sportmania olahraga menembak dikategorikan berdasarkan jenis senjata, sasaran, dan jarak target tembak. Untuk melakukan olahraga ini Sportmania kita harus didampingi oleh pelatih atau orang yang profesional untuk menembak. Karena kalau salah-salah nih Sportmania akibatnya sangat fatal dan berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan adanya korban jiwa. Salam olahraga, Jaya. Sportmania, senang sekali saya Irwan Santoso kembali menemani Anda di Lensa Olahraga. Kali ini saya akan mengajak Sportmania semua untuk mempelajari lebih jauh tentang olahraga menembak. Namun kali ini saya berkesempatan akan didampingi oleh personil dari Polres Solo Selatan yang akan mendampingi saya untuk latihan menembak kali ini. Dan mau tahu seperti apa keseruan dari olahraga menembak ini, tetap di Lensa Olahraga. Salam olahraga, Jaya! Sebagai salah satu olahraga yang berbahaya, pada umumnya sebelum memulai olahraga menembak, pelatih akan memberikan contoh dan penjelasan terkait teknik, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan hal apa saja yang boleh dilakukan selama berada di lapangan tembak. Dan pas melakukan penembakan pun, para pelatih akan tetap mendampingi para penembak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun kita dah yakin senjata ini maupun senjata genggam ini sudah yakin senjata ini kosong, tetapi diperlakukan senjata ini bagaimana semestinya. Anggap ini senjatanya berisi, arahkan. Maksudnya tunjuk tidak boleh masuk ke dalam trigger atau ke dalam pelatu. Tuh. Yang kedua, laras senjata jangan diarahkan kemana-mana, arahkan ke kiri, ke kanan, ke atas, cukup diarahkan kepada target. Menembak merupakan suatu aktivitas yang melibatkan kemampuan akurasi dan kecepatan. Selain itu, dengan latihan menembak Sportmania dapat meningkatkan konsentrasi, fokus, dan pengendalian emosi. Meski bukan olahraga yang populer seperti bulu tangkis dan lainnya, menembak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan yang tak kalah dari olahraga lainnya. Manfaat olahraga menembak dapat menyehatkan jasmani dan rohani. Olahraga menembak dapat dijadikan sarana untuk meredakan stres hingga meningkatkan fokus. Dan pastinya, olahraga yang satu ini bakal melatih ketenangan, konsentrasi, dan kesabaran. Untuk itu tidak heran jika olahraga yang satu ini dibutuhkan oleh pecinta olahraga yang sekedar melepas penat dan menghilangkan stres dengan cara yang anti mainstream. Awalnya tidak menakutkan, yang kedua mulai menakutkan, mengerikan. Mudah-mudahan ini, karena ini butuh konsentrasi, butuh keseriusan, menembak, membidik, itu butuh keseriusan dan konsentrasi. Mudah-mudahan ini dalam berolahraga dan termasuk juga mengurus Kabupaten Solo Selatan ini. Butuh semangat, butuh konsentrasi, dan butuh ketenangan gitu. Jadi memang Pak Kapolres mengajak menembak, tapi kiasannya disuruh bupatinya harus butuh konsentrasi ngurus Solo Selatan gitu. Yang jelas kita mengikuti, berkolaborasi apa yang dibutuhkan oleh Polri, dan kita Forkopimda harus kita bekerja sama. Yang jelas ini harus kerjasama. Dan secara kiasan olahraga ini luar biasa baiknya. Dan butuh ketenangan, butuh konsentrasi. Tadi kita udah mencoba. Dan ini baru kali ini, tapi kita nikmati dengan santai gitu. Menembak, slow fire, waktu tidak terbatas. Nikmati. Olahraga menembak dapat menjadi salah satu cabang olahraga yang digunakan untuk mengarahkan generasi muda menjadi anak yang memiliki kegiatan positif, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi potensi kenakalan remaja. Menembak menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di berbagai event kejuaraan, baik di daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional.
Untuk itu dibutuhkan dukungan bersama dalam membentuk bibit atlet berprestasi cabang olahraga menembak. Apalagi olahraga ini membutuhkan peralatan dan perizinan yang selektif. Tentu akan memerlukan dukungan moral dan finansial sehingga bisa membentuk atlet menembak yang berprestasi. Menurut saya ini sangat luar biasa dan menembak ini maknanya sungguh sangat luar biasa dalam menjalankan kehidupan kesehari-hari dan menjalankan roda pemerintahan. Kita butuh fokus, sabar dan tidak boleh tergesa-gesa dan membidik tujuan dan target kita supaya tercapai dengan apa yang kita harapkan. Tentu kami berharap ke depan ini bisa dijadikan agenda bulanan atau agenda apa, tentu demi selain mempererat tali silaturahmi antar Forkopimda dan juga menjalin hubungan kerjasama yang baik ke depan. Saya lihat tadi begitu sudah beberapa kali di penembakan pertama tidak sabar, belum pas, tapi yang ketiga dan yang keempat itu sudah sabar dan fokus dengan tujuan dan alhamdulillah sudah beberapa sasaran tadi kita mencapai masuk terhadap sasaran ini, Pak. Nah, tentu kita mensupport penuh terkait olahraga menembak ini dan juga di beberapa tahun yang lalu kita juga support terkait pembuatan lapangan tembak di kantor Polres ini dari pemerintah daerah. Tentu kami berharap olahraga menembak ini kan boleh untuk siapa saja, asal sesuai dengan standar yang telah diatur oleh peraturan yang ada. Olahraga menembak tidak dapat dilakukan di sembarangan tempat Sportmania, namun harus di lapangan tembak yang telah disiapkan secara khusus sebagai tempat latihan tembak. Seperti lapangan tembak di Polres Solok Selatan ini, untuk mendapatkan hasil maksimal dibutuhkan pengembangan secara berkelanjutan untuk perlengkapan sarana dan prasarananya. Berbicara tentang olahraga menembak, sangat erat kaitannya dengan pihak kepolisian. Hal ini tentu sejalan dengan tugas dan wewenang polisi untuk melindungi masyarakat. Olahraga menembak digunakan untuk latihan personil dan memastikan kondisi senjata api yang digunakan dalam kondisi baik. Kami personil Polres Solok Selatan mengadakan latihan menembak secara teknis maupun taktis untuk meningkatkan kemampuan individu personil yang memakai senjata api. Nah, selain itu juga saya mengundang Forkopimda, dalam hal ini Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR, serta Pak Kajari untuk ikut mencoba melatih kemampuan menembaknya. Seperti kita ketahui bahwa memang di Kabupaten Solok Selatan ini ada Perbakin, yang mana harapan saya nanti Perbakin Solok Selatan bisa menerbitkan juara-juara baru dalam kejuaraan lomba nembak. Saya harapkan dengan saya mengundang beliau Bapak Bupati bisa menjadi agenda khusus daripada pemerintahan Kabupaten Solok Selatan bekerjasama dengan Perbakin untuk mengadakan latihan menembak bersama kami dari Polres Solok Selatan untuk mencari bibit-bibit unggul dalam atlet menembak. Kita mencari generasi muda kita yang sudah memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh Perbakin untuk mengikuti kegiatan lomba menembak ini, baik itu laras panjang maupun laras pendek. Kalau kita lihat sarana prasarana untuk lapangan tembak M. Yasin Polres Solok Selatan ini sudah cukup memadai, namun mungkin ada beberapa yang perlu kita tingkatkan, seperti mungkin sasaran lasernya ditambah, ataupun juga mungkin tembak reaksinya yang belum ada. Nah, saya harapkan Polres bisa bekerjasama dengan pemerintahan daerah maupun Perbakin Solok Selatan untuk menambahkan sarana tembak reaksi seperti itu. Dan beruntung kali ini Sportmania saya berkesempatan untuk diajari secara langsung oleh pelatih menembak di Polres Solok Selatan. Namun sebelum itu kita kenali dulu apa saja sih peralatan yang digunakan untuk olahraga menembak ini. Salam olahraga, jaya!
Nah, Sportmania, kali ini saya sudah bersama dengan pelatih menembak, yaitu AKP Doni Rinaldi, yang akan nanti mengajarkan kepada kita bersama seperti apa sih teknik-teknik menembak. Namun sebelum itu, kita akan terlebih dahulu mengenal nih Sportmania, senjata-senjata apa saja dan apa-apa saja yang kita perlukan untuk latihan menembak ini. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Mas Iwan. Untuk hari ini kita melaksanakan latihan menembak, namun sebelumnya kita wajib dulu mengenal apa-apa aja yang ada persenjataan maupun perlengkapan yang ada di Polres Sulawesi Selatan nih. Untuk diketahui oleh seorang penembak 4 aturan dalam pemagangan senjata api. Yang pertama itu tuh anggap senjata selalu dalam keadaan terisi. Ini sudah SOP, protapnya kita di lapangan tembak, siapapun pemegang senjata api, ya kan, itu wajib mengikuti aturan, itu yang pertama. Yang kedua, telunjuk dilarang untuk memasuki di daerah kamar trigger, ya jika tidak melakukan penembakan. Bisa diperlihatkan yang mana kamar? Jadi baik, ya, seperti ini. Ini kamar trigger, ya kan. Kalau kita tidak melakukan penembakan, telunjuk harus berada di luar. Sangat diharamkan berada. Diharamkan kecuali betul-betul telah membidik dan melakukan penembakan, baru telunjuk masuk ke trigger, gitu. Setelah melakukan penembakan, telunjuk wajib dikeluarkan lagi dari kamar trigger. Demikian, Mas Iwan. Terus yang ketiga, sebelum kita empat aturan tersebut, yang ketiganya itu perhatikan di sekitar lingkungan kita nih. Apakah ada yang membahayakan atau misalnya ada orang kiri kanan, ya kan? Jangan sesekali kita mengarahkan senjata ini kepada atau ke arah kiri dan kanan. Cukup mengarahkannya ke target sasaran gitu. Nah, terus kita masuk, ini pengenalan senjata yang ada sama kami. Ini yang pertama senjata HS, ya, senjata HS ini keluaran Kroasia. Ya, Kroasia banyak yang memakai selain dari Polri pun, ya kan. Ini tim SWAT pun dari Amerika pun memakainya juga. Jarak tempuh efektifnya ini 50 meter, Pak. Ya, 50 meter. Kita ada juga SS1, ya kan, ini SS1 buatan Pindad, ya kan, buatan Pindad. Ini sebenarnya senjata ini pertama sekali kalau di kepolisian ini di Brimob dulu keluarnya. Di Brimob dulu keluarnya. Terus ini senjata bisa kita lakukan semi otomatis dan bisa otomatis, ya kan. Ini SS1 V1. Ini buatan Pindad Indonesia, Bu. Jadi ini produk lokal, cuman ini telah diakui dunia. Dan ini kaliber 5,56 kali 45 mm. Gitu. Jarak efektif tempuhnya ini 400 meter. Ini ada lagi, ini yang kita pergunakan juga di polisi atau di Polri. Ini SS1 V2 Sabara. Nah, V2 Sabara. Ini untuk jarak efektifnya ini 200 meter. Ya kan, lebih jauh lagi SS1 tadi. Rata-rata nih di lapangan Polri memakai semuanya, ya kan. Dan amunisinya pun berbeda gitu, tumpul sedikit gitu. Ini salah satu alat pelindung telinga kita, ya kan. Wajib setiap latihan nembak nih kita menjaga telinga kita juga, karena kalau kita menembak sering gitu kan, ini bisa-bisa gendang telinga kita rusak, ya kan. Maka kita pakai tutup telinga, begitu juga dengan kacamata nih, ya kan. Ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Ini untuk pelindung mata kita, Mas Iwan. Itu ada minyak yang keluar. Nah, jadi ini mengantisipasi mata kita. Sportmania, itu dia penjelasan dari Bang Doni. Nanti kita juga akan mencoba bersama beliau untuk sensasi dari menembak ini. Nanti apa-apa saja yang harus diperhatikan, sikap berdiri, pernapasannya dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengenai target sasaran yang ada. Dan Sportmania, kita lanjutkan untuk percobaan menembaknya. Jangan kemana-mana, tetap di Lensa Olahraga. Salam olahraga, jaya! Sini.
Tidak hanya itu Sportmania, saya juga diperlihatkan bagaimana cara membongkar dan membersihkan senjata api. Ternyata untuk membongkar senjata api perlu pengetahuan dan cara khusus juga Sportmania. Nah itu dia Sportmania, pemasangan dan juga pembongkaran senjata HS untuk membersihkan senjata dari kotoran dan juga memastikan bahwa kondisi senjata api HS ini dalam kondisi yang baik untuk digunakan. Dan kita langsung aja untuk mencoba langsung latihan menembaknya. Tetap di Lensa Olahraga, salam olahraga, jaya! Baik, Mas Iwan, untuk hari ini kita dari pengenalan senjata sudah. Sekarang kita masuk ke sikap menembak. Sikap menembak. Ya, sikap menembak menggunakan senjata HS. Oke, baik. Ini nanti yang sebagai percontoh nanti ini dengan rekan kita, ya kan, Bribka Roni ya. Oke, baik. Bribka Roni. Jadi yang pertama, ya kan, yang pertama sebelum menembak kita harus perhatikan dulu sikap menembaknya kita, ya kan, sikap menembaknya kita dulu. Yang pertama sikap menembaknya kita, kaki dibuka sebidang bahu. Nah, ya. Kaki dibuka sebidang bahu dulu, ya. Terus kaki kiri dimajukan ke depan sedikit, ya. Kaki kiri dimajukan ke depan sedikit, bukan berarti seperti kuda-kuda, ya bela diri, tapi bukan seperti kuda-kuda kali, dikit aja. Ini untuk nembak dasar. Ya kan, dibuka sebidang bahu, ya Ron, buka Ron, ya. Terus, ya kan, badan dicondongkan sedikit ke depan. Ini untuk mengimbangi nanti tekanan tembakan kita nantinya. Karena tekanan HS ini cukup kuat, jadi tidak ada yang menembak seperti ini, ya kan? Dicondongkan, ya Ron, Ron, ya. Nah, condongkan ke depan, tapi jangan terlalu depan, gitu. Terus, ya kan? Untuk senjata, cara pegangannya tangan kanan, ya kan, itu harus menempel, ya kan, harus menempel di hand grip safety-nya. Dengan syarat, ya kan, jari telunjuk di luar, gitu. Tuh, satu tangan dulu, ya, hand grip. Nah ini di atas, ya kan, terus jempol, ya jempol nih, ini ada tempat peletak jempol. Ya, jempolnya kita berada di sini. Nah, ya, ini berarti ini senjata satu genggam tangan dulu. Ya, seperti ini genggamannya satu tangan. Baik. Ya, sedangkan tangan kiri ini untuk pengimbang. Pengimbang 4 jari ini, ya kan, kalau untuk kita formula ini meremas tangan kanan seperti ini. Dan jempol kirinya berada di bawah jempolnya tangan kanan. Gitu. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk tangan ini diusahakan lurus. Ya, diusahakan lurus ke depan, ya kan? Diusahakan lurus ke depan dengan badan sedikit bungkuk ke depan. Nah, jadi seperti ini lebih kurang. Gitu. Nah, ini cara sikap menembak yang benar. Bisa langsung Irwan coba nih, Bang Doni. Nanti kalau misalkan ada yang salah silakan. Boleh. Yang pertama Mas Iwan, kaki dulu. Selebar bahu. Selebar bahu dulu. Jadi enggak perlu kita kaku, ya kan? Fleksibel aja, santai aja, nyaman mungkin, betul sekali. Ya. Terus yang kedua, kaki kiri dibawa ke depan sedikit. Iya, sedikit aja. Iya, ya. Dan badan sedikit dibungkukkan ke depan, bungkuk sedikit. Jadi badan yang dibungkukkan, bukan pinggang yang diturunkan. Memang badan yang harus. Badan ya, badan sedikit yang diapakan, ya gitu. Ya kan? Terus yang selanjutnya, langkah selanjutnya, pemegang senjata, ya kan? Nah, seperti ini. Jadi senjata tangan sudah berada di dalam hand grip, ya kan? Hand grip safety-nya, jempol sudah berada tempatnya, dan ini perlu perhatikan. Wajib berada di luar trigger. Di luar trigger, betul. Ya. Sangat diharamkan hukum. Diharamkan kalau tidak menembak, walaupun ini senjata ini kosong, kita anggap ini senjata dalam keadaan terisi terus. Tetap telunjuk berada di luar. Kembali ke empat aturan penggunaan senjata api, betul. Baik. Ya. Ini yang pertama, pegang tangan. Yang kedua, ini tangan kiri. Sebagai penyangga. Sebagai penyangga. Jadi pengimbang gitu. Mengimbangi. Ya, dengan jempol di bawah jempolnya kiri seperti ini. Jadi tangan kiri hanya pengimbang. Nanti berat senjata itu kemana dia? Ya, berat ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri
jempol kiri yang ditarik ya dindingnya nih, dinding senjata nih, tarik kiri gitu. Nah, seperti itu. Dan tangan lurus. Ya, ini sedikit dibungkukkan. Iya, gitu dia. Nah, jadi ini Sportmania, posisi atau sikap menembak yang benar, dengan tangan lurus, badan agak dibungkukkan ke depan ya Bang ya. Ini gunanya nanti ketika kita menembak bisa menahan dari tekanan dari senjata itu sendiri. Sip. Setelah ini apalagi nih Bang Doni yang perlu kita lakukan? Nah, terus ya kan itu cara pengenalannya, ya kan. Kalau sudah kita menggunakan amunisi nanti baru ini peralatan yang wajib kita gunakan nantinya. Oke, baik. Ya. Silakan Mas Iwan pegang senjatanya. Ya. Lateng kering dulu apa yang kita sampaikan tadi. Bagaimana membuat gambar bidikan yang benar. Setelah ini sudah terbentuk gambar bidikan, bagaimana Mas Iwan mengambil nafas yang benar? Ambil nafas dari hidung dulu. Ini belum kita tegangkan. Ini contohnya baru. Ya kan? Ya kita coba sekali lagi. Ya, turunkan Mas Iwan. Ya. Kita tegangkan. Ya. Ini senjata walaupun kosong tetap safety-nya tetap kita perhatikan. Ya, ini pin indikatornya sudah berada di luar. Berarti ini senjata sudah tertegang. Seharusnya amunisi sudah berada di Seharusnya. Ya, ini lateng kering dulu. Cara pegang benar. Ya. Penembak isi senjata. Penembak isi senjata. Serongkan senjata ke kanan. Popornya ini tarik seperti tadi, ya kan? Ya. Luncurkan. Tidak boleh diantar. Lepaskan ya seperti itu. Setelah itu baru luruskan lagi. Ya, pegangan tangan tetap seperti semula. Ya kan? Ya. Setelah itu ya kan, aba-aba awas, penembak awas, ini ditarik ke dada. Iya. Nah. Dan pandangan tetap ke depan. Ya, ini hanya larasnya aja turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Nah, pandang tetap fokus ke target, ya kan? Nanti apa-apa penembak silakan melakukan penembakan waktu tidak terbatas misalnya. Ya, tembak katakan. Baru ini ditusuk ke depan. Ya. Dengan membuat gambar bidikan, pernapasan dan penarikan trigger yang benar. Ya, silakan dicoba Mas Iwan. Ya. Ya. Bisa kita coba? Bisa kita coba. Oke, taruh senjata lagi, ya kan? Silakan yang si penembak pakai perlengkapan. Pelindung mata dengan pelindung telinga. Apa-apanya tolong diperhatikan. Pasang magazin ini masuk ke dalam, serongkan ya ke sini. Kalau pasang magazin sini, ya. Ya, udah bunyi. Oke. Luruskan tetap senjata 45 derajat untuk keamanan penembak dan lingkungan sekitarnya. Aba-aba berikutnya isi senjata. Senjata dimiringkan, dikokang sini, ambil tengahnya aja. Ya. Nah, kokang ke belakang. Iya, benar. Oke. Kembalikan lagi. Ya. Awas, tarik. Iya, perhatikan targetnya. Iya, turunkan trigger. Ya. Telunjuk keluarkan. Iya. Ya, bagus. Ya kan? Keluarkan nafas. Lama beberapa kali. Ambil tusuk lagi bersamaan ambil nafas baru. Ya, ke depan. Ya. Yakin tarikan triggernya. Bidikannya poros. Ya, keluarkan trigger, tangan telunjuk dari trigger. Ya. Tarik. Ya. Buang nafas baru. Buang lagi. Ya. Keluarkan telunjuk dari trigger. Ini menyatakan senjata telah habis amunisi. Langkah yang kita ambil pertama buka magazin. Tekan tombolnya. Ya, keluarkan. Ya, taruh di meja. Ya. Ini slide-nya tekan ke bawah. Ya, tekan bawah. Ya. Tarik lagi slide-nya 3 kali. 1, 2, 3, tembakkan. Menyatakan senjata ini sudah aman, betul-betul yakin kosong. Setelah ini senjata sudah kita tembakkan kosong, taruh di meja. Kita lihat perkenaannya Mas Iwan. Oke, baik. Ya, oke ya.
Oke Sportmania, sekarang kita cek dulu hasil dari tembakan kita berdasarkan dari yang sudah diajarkan oleh Coach Doni tadi. Yuk kita lihat Sportmania. Nah, jadi Mas Iwan, tadi Mas Iwan sudah melakukan penembakan, Oke. ya kan? 3 butir peluru throwing. Ya, kita yang penembak formula bukannya nomor 10 nih yang kita tembak dulu porosnya. Iwan ya. Baik. Ya. Kita kembali lagi berarti ya Bang Doni ya. Luar biasa untuk hari ini ya Bang Doni ya. Terima kasih untuk seluruh pengalamannya Bang Doni. Oke, sip. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Nah, Sportmania, itulah dia kegiatan olahraga menembak kita pada hari ini. Tadi sudah diajarkan bagaimana sikap menembak yang baik, tekniknya dan juga pernapasan ternyata sangat penting. Dan ini merupakan pengalaman yang menarik bagi saya. Dan sampai jumpa di lensa olahraga selanjutnya di olahraga-olahraga lainnya. Salam olahraga, jaya!